Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh gaji bulanan kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak akan pernah cukup? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya membalik keadaan, biar uang yang kerja keras buat kita, bukan sebaliknya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel aja ya. Coba deh bayangin, seandainya besok Anda tiba-tiba berhenti kerja, kira-kira pemasukan Anda bakal ikut berhenti juga nggak? Kalau jawabannya iya, tenang aja. Anda udah ada di tempat yang pas banget. Soalnya, kita di sini mau mengubah jawaban itu sama-sama. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal ngomongin soal satu jebakan yang nggak kelihatan, tapi menjerat banyak banget orang. Namanya perangkap waktu untuk uang. Ini nih, alasan utamanya kenapa kerja keras aja tuh seringkali nggak cukup buat bikin kita bener-bener bebas secara finansial. Jadi gini, sistem yang umum buat kebanyakan orang kan kita nukerin aset kita yang paling berharga, yaitu waktu, buat dapat uang. Ini yang namanya pendapatan aktif. Nah, masalahnya, sistem kayak gini tuh punya satu kelemahan yang fatal banget. Begitu kita berhenti nukerin waktu kita, entah karena sakit, pengen istirahat, atau apapun alasannya, ya udah, keran uangnya langsung mati total. Dan ini nih, salah satu kesalahpahaman paling besar. Banyak banget orang yang ngira mobil mewah, barang-barang mahal, itu tanda kekayaan. Padahal, seringnya itu cuma tanda pengeluaran. Kekayaan yang beneran itu bukan soal apa yang kita habisin, tapi soal apa yang kita miliki. Lebih spesifik lagi, aset yang justru ngasih duit ke kantong kita, bahkan pas kita lagi tidur sekalipun. Terus, gimana dong caranya kita bisa lolos dari jebakan ini? Jawabannya ada di dua kunci utama. Anggap aja dua ide ini sebagai peta buat kita menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Oke, kita buka pintu yang pertama ya. Ini dia tujuan utamanya, pendapatan pasif. Coba deh bayangin, Anda lagi liburan, lagi tidur, atau lagi ngelakuin hobi yang Anda suka. Notifikasi transfer tetap masuk ke handphone. Wah, itulah kekuatan dari pendapatan pasif. Ini bukan sulap ya, ini soal membangun sebuah sistem yang kerja buat Anda. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pas Anda lagi nggak ngapa-ngapain. Pertanyaannya, pendapatan pasif ini datangnya dari mana sih? Jawabannya simple, dari aset produktif. Anggap aja ini kayak punya mesin cetak uang pribadi. Tugas kita ya cuma ngebangun atau beli mesin-mesin ini. Kalau udah jadi, ya tinggal biarin aja mesinnya yang kerja buat nyetak uang buat kita, non-stop. Oke, sekarang ayo kita kupas lebih dalam lagi soal si mesin finansial ini. Wujudnya di dunia nyata tuh kayak gimana aja sih? Terus cara kerjanya persisnya gimana? Nah, di bagian ini konsep yang tadinya abstrak bakal kita bikin jadi lebih gampang dilihat dan dipahamin. Perbedaannya tuh fundamental banget. Tapi sering banget orang nggak sadar. Gini deh gampangnya. Aset produktif itu masukin duit ke kantong kita. Sebaliknya, liabilitas itu justru nyedot duit keluar dari kantong. Contoh, rumah yang kita sewain itu aset. Tapi mobil baru yang cicilannya tiap bulan nguras gaji, nah itu liabilitas. Bisa bedain dua hal ini aja udah jadi langkah pertama menuju kekayaan yang beneran. Terus wujud mesin uang ini di dunia nyata tuh apa aja sih? Wah, pilihannya banyak banget. Bisa yang fisik kayak properti kontrakan, bisa yang finansial kayak saham yang ngasih dividen, atau bahkan yang digital, misalnya e-book atau kursus online yang kita bikin sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Intinya cuma satu, ciptain sesuatu yang bisa ngasilin duit tanpa kita harus ada di sana terus-terusan. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Kalau kita cuma ngandelin gaji, itu tuh ibaratnya kayak kita berdiri di atas satu tiang yang tinggi banget. Kelihatannya kuat sih, tapi sekali tiangnya goyang, ya kita langsung jatuh. Nah, sekarang coba bandingin sama punya beberapa tiang yang lebih kecil. Misalnya dapat duit dari sewa, dari dividen, dari royalti. Mungkin nggak ada yang setinggi tiang gaji, tapi kalau salah satu roboh, kita masih punya banyak tiang lain yang nopang. Nah, inilah yang namanya stabilitas sejati. Dan ini tuh bukan cuma nasihat klise loh, datanya jelas banget kok. Polanya selalu sama. Makin banyak sumber pendapatan seseorang, makin kuat dia buat bertahan ngadapin guncangan ekonomi. Ya ini kan prinsip dasar banget dalam manajemen risiko. Jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Oke, cukup teorinya ya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara mulainya? Di dunia nyata gitu. Mungkin kedengarannya, wah berat dan bikin takut ya. Tapi percaya deh, semua ini bisa dipecah jadi langkah-langkah kecil yang bisa Anda mulai, bahkan hari ini juga. Prosesnya itu bisa kita ringkas jadi 4 langkah aja. Pertama, sisihkan sebagian dari penghasilan Anda. Nggak pakai nawar ya. Kedua, uang yang udah disisihkan itu dipakai buat beli atau bangun aset produktif. Ketiga, dan ini penting banget, ubah mindset. Ini bukan lari sprint buat kaya mendadak, ini maraton. Dan yang keempat, kuncinya dari semua kunci, konsisten.
Terus aja bangun, pelan-pelan, bata demi bata, bahkan kalau hasilnya belum kelihatan. Kalau ada satu pemikiran yang harus banget dibuang jauh-jauh, itu adalah, nanti aja investasinya kalau udah punya banyak uang. Wah, itu salah besar. Mulai dengan jumlah kecil hari ini, itu jauh lebih powerful daripada nungguin jumlah besar yang mungkin gak akan datang-datang. Kuncinya itu bukan di besarnya, tapi di memulainya. Pernah penasaran gak sih, apa rahasianya orang-orang yang finansialnya benar-benar stabil? Ada loh studi menarik yang nemuin polanya. Ternyata mereka tuh nggak bergantung pada satu atau dua sumber penghasilan aja. Rata-rata mereka punya 5 atau bahkan lebih aliran pendapatan. Ini bukan kebetulan loh, ini strategi. Tentu aja perjalanannya nggak bakal lurus dan mulus. Ada beberapa jebakan yang perlu kita hindari. Iming-iming skema cepat kaya, ikut-ikutan investasi di sesuatu yang kita nggak ngerti, terus jadi nggak sabaran karena hasilnya kok kayaknya lambat, dan musuh terbesarnya, berhenti di tengah jalan. Ingat, di maraton ini sabar sama konsisten itu 2 teman terbaik kita. Jadi, kesimpulannya gimana? Semua yang kita obrolin dari tadi itu intinya cuma satu, yaitu pergeseran mindset yang fundamental banget. Dari yang tadinya kita kerja buat uang, jadi uang yang kerja buat kita. Tujuannya bukan buat berhenti kerja sama sekali ya, tapi buat punya kebebasan. Kebebasan buat milih, dan bebas dari rasa was-was karena cuma ngandilin satu gaji. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua kemungkinan yang ada, properti, saham, bisnis digital, kira-kira mesin uang mana yang bakal Anda bangun pertama kali? Gak perlu jawaban yang sempurna kok, cukup pikirin aja satu langkah kecil pertama Anda. Karena perjalanan panjang menuju kebebasan finansial itu, ya selalu dimulai dari satu langkah kecil itu.